Orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang mampu mengumpulkan segolongan orang-orang yang memang dia akan satu visi, satu misi dalam hal kegiatan-kegiatan kebaikan. Iya. Dan dia mampu mencegah hal-hal yang tidak mendukung kedekatan dia dengan Allah gitu loh. Perkataan orang lain itu pengaruhnya cuma 1-2% saja. Oh iya. Tapi akan menjadi bulat 100% saat kita mengiyakan. Sebenarnya masalah itu tidak ada. Tapi yang ada adalah kondisi situasi yang belum selaras dengan keinginan kita. Karena kalau sudah kita istirahat di atas sajadah, Pak, kemudian kita berkomunikasi dengan dalam kepada Allah, maka insya Allah sebenarnya hidup baik-baik saja. Kalaupun hidup seolah-olah tidak baik-baik saja, maka Allah akan memudahkan kita semua untuk menemukan solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali dalam podcast episode ke-8. Tentunya kita akan hadirkan kalau yang kemarin-kemarin kita menghadirkan tokoh-tokoh yang berumur ya, yang tentunya hari ini ada kejutan buat pemirsa tentunya. Dan kami berharap hari ini pemirsa tetap dengan kegiatannya sambil menangkan kegiatan aktivitas hariannya, tentunya kami berharap tetap lakukan like and subscribe dalam podcast kita Obrol Salam. Baik, langsung saja kita perkenalkan hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun perkenalkan pian atau Pak Ustadz sendiri perkenalkan? Baik, singkat saja ulun perkenalkan beliau. Ini dari golongan apa ya? Gen Z. Gen Z masuk, Pak. Gen Z masuk ya. Oke. Kalau sudah saya sebutkan Gen Z, tentunya pemirsa sudah memahami ya. Beliau ini di kisaran berapa usianya. Dan jangan diragukan, bukan dari usianya, tapi ilmu pengalaman beliau. Tentunya dalam keilmuan beliau menuntut agama, tentunya kita berharap juga beliau nanti akan bercerita latar belakang beliau serikat. Pak Ustadz Muhammad Ihja. Siap. Terima kasih Pak Ustadz Ihja sudah berkenan hadir di podcast kami Masjid Al-Mutakin. Singkat kami ceritakan Pak Ustadz. Podcast kita ini adalah podcast yang kita beri nama Obrol Salam. Ini adalah obrolan santai ala masjid Pak Ustadz. Masya Allah. Tapi jangan melihat ala masjidnya Pak Ustadz. Kita santai, silakan Pak Ustadz mau bicara apa saja, tapi tetap di lingkungan dinding-dinding masjidnya Pak Ustadz. Siap. Mau lucu boleh Pak Ustadz, kalau bisa humor ya, bisa melawak. Siap. Mau serius boleh. Siap. Cuma satu nggak boleh marah Ustadz. Oke. Kalau ditanya. Baik pemirsa, silakan saja. Saya singkat cerita, beliau ini adalah seorang yang sudah tidak asing lagi di kalangan masjid. Tentunya beliau ini sering melakukan atau mengisi kegiatan-kegiatan tausiah, khususnya juga bisa Al-Mutakin. Beliau ada bernama Muhammad Ihja. Ustadz Muhammad Ihja. Beliau kegiatannya sekarang ini juga cukup banyak dan padat. Nanti beliau bisa ceritakan singkat apa saja kegiatan beliau. Silakan Pak Ustadz Ihja untuk bercerita. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Taufik Hidayat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan pemirsa semuanya. Ini satu kesyukuran bagi saya pribadi karena diminta hadir di sini dalam rangka untuk berbagi cerita, berbagi ide, berbagi. Barangkali mungkin dari sini Pak, nanti kita bisa kolaborasi hal-hal yang lain mungkin kan? Oh insya Allah, ya? Pasti insya Allah Pak Ustadz. Kita semua ingin hidup ini progresif kita berjalan. Karena sesuai dengan ulun ingat sekali dari para guru-guru ulun di sekolah atau di kampus atau bahkan juga para ustadz kita di masjid juga sering mengingatkan kepada kita Quran surah Ali Imran gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ilaikahumul muflihun. Bahwa orang-orang yang beruntung itu adalah mereka, yang ini terjemahan ulun versi saya. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang mampu mengumpulkan segolongan orang-orang yang memang dia akan satu visi, satu misi dalam hal kegiatan-kegiatan kebaikan. Dan dia mampu mencegah hal-hal yang tidak mendukung kedekatan dia dengan Allah gitu loh. Nah ini kan menarik Pak. Menarik, betul. Karena kalau kita kumpulkan orang-orang yang satu visi, satu misi seperti Masjid Al-Mutakin ini, Masya Allah nih Pak Taufik, kemudian dengan jajaran, sediakan alat, kemudian tempat, kemudian waktu dan lain sebagainya dalam rangka untuk menyampaikan dakwah. Betul ini kan ada, kan nggak bisa Pak. Kalau sendiri kan tidak mudah rasanya. Tapi kalau sekelompok atau segolongan orang yang satu visi satu misi
ini saya rasa benar-benar mampu lebih mudah untuk memberikan dukungan dakwah. Wah, nih pemirsa, ini langsung panas nih pemirsa nih. Kita belum apa-apa udah panas nih. Oke. Ayo, saya kembali lagi nih Pak Ustadz Iza. Saya sebut apa ya? Boleh Iza aja Bapak. Iza. Saya nggak enak kalau Pak Iza. Atau gimana? Saya panggil Usmi aja gimana nih? Usmi tuh Pak. Ustadz milenial. Boleh lah, boleh. Ada ustadznya ya, tapi kita samar-samarkan ya. Tidak jahil ya, tapi boleh. Milenial ya. Baik Ustadz, silakan. Kegiatan Ustadz apa nih? Kalau sekarang saya lebih banyak kegiatan bisnis juga Pak. Kemudian juga lagi pengembangan usaha di Kota Banjarmasin. Ini udah mulai kalsoteng, mohon doa pada pemirsa juga doakan semuanya. Ya pemirsa. Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan literasi dengan teman-teman organisasi mahasiswa. Kemudian juga pelatihan-pelatihan pengembangan diri. Jadi lebih banyak seperti itu. Karena dan memang saat ini lebih banyak dengan teman-teman mahasiswa dan pemuda Pak. Karena kan ulun rasa kita perlu sekali mendorong generasi-generasi muda saat ini untuk bisa benar-benar sadar sedini mungkin. Jadi dengan pikiran, perasaan dan dirinya, dia benar-benar sadar bahwa dia sedang melakukan apa dan mau ngapain itu udah benar-benar dari sekarang taunya gitu loh. Karena ulun dan teman-teman biasanya merisaukan satu di antaranya adalah generasi muda yang belum melek visi ke depan. Apa ya? Dia masih belum benar-benar tahu tujuan hidupnya itu ngapain, dia dari mana, untuk apa dia hidup, untuk apa dia hidup, bagaimana dia hidup. Nah, seperti itu. Nah, ini menarik sekali Ustadz. Hari ini pemirsa kita akan tentunya mengusung tema. Kira-kira Ustadz aja deh, temanya apa nih, Pak Usmi? Temanya apa nih? Ini kita hari ini insya Allah melalui hal-hal yang pernah ulun pelajari, kemudian ulun baca buku juga, kemudian ulun belajar dengan para guru, para ustadz dan sebagainya. Kita nanti lebih banyak mungkin Pak belajar mengingatkan diri kita tentang pulang sih sebenarnya Pak. Tentang ulun pulang, bicaranya pulang Pak ya. Ini sebenarnya adalah manifestasi dari istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia yang sebenarnya baik-baik aja, tapi dalam pandangan pikiran orang yang masih belum sadar, seolah-olah kayaknya semesta tidak mendukung dia gitu loh. Iya, betul. Nah itu kita nanti berbicara seputaran itu. Nah ini menarik sekali Ustadznya. Kita akan fokus ke tentunya kepada kaum milenial ya. Siap. Tidak menutup kemungkinan juga kaum yang Gen Z, itu ikut ya. Jadi jangan melihat Usmi ini ya, tapi kita lihat apa yang beliau akan sampaikan tentunya. Nah ini Ustadz, kita masuk ke tema yang Ustadz sampaikan tadi. Boleh izin saya mungkin menyampaikan, ini kita masuk ke dalam menarik diri, terus itu bisa dikatakan dengan satu kata mungkin introspeksi ya. Introspeksi diri, muhasabah. Muhasabah Ustadz ya. Nah boleh Ustadz, silakan Ustadz ceritakan bagaimana sih, apa yang sih bayangkan dalam pikiran kita, tentunya nanti Ustadz bisa menyampaikan yang bisa ditangkap oleh tentunya dari teman-teman kita, kaum milenial. Bagaimana sih untuk sejenak istirahat itu? Siap. Jadi gini Pak, ulun mulai mungkin mengawalinya dengan gambaran bahwa Allah memberikan kita tubuh yang sebenarnya sudah sempurna. Bahwa Allah menciptakan kita ini sempurna. Karena ulun bersandar dengan Quran Suratin ayat 4 gitu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan di situ Allah menyebutkan kata manusia dengan kata al-insan. Yang ulun pahami, al-insan itu kan ada beberapa penyebutan manusia. Al-insan, al-ins, al-bashar, an-nas dan lain sebagainya gitu Pak ya. Nah, tapi yang ulun pahami dari al-insan ini adalah manusia yang diberikan segala potensi oleh Allah. Segala potensi. Artinya dengan kekuasaan Allah sudah memberikan kita ini manusia fitur, kalau bahasa komputer nih. Software, hardware-nya itu udah lengkap sebenarnya, udah sempurna ya. Iya. Dan kita bisa melakukan apa saja sebenarnya atas izin Allah. Nah, terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada gitu ya. Nah, kalau ulun malah memahaminya kita tidak punya kekurangan, Pak. Masya Allah. Nah, ini pemirsa. Kalau ulun malah memahami kita tidak punya kekurangan. Kita akan punya kekurangan saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Betul. Ini sebuah nasihat tentunya ya, teman-teman ya. Jadi kalau ulun malah berpandangan kita akan jadi punya kekurangan kalau kita membandingkan diri dengan orang lain. Contoh Pak,
Misal ulun akan merasa kekurangan kalau ulun membandingkan dengan mereka-mereka yang misal Pak ya, dalam hal materi contoh, mereka udah punya rumah senilai 5 miliar misalnya. Kemudian mobilnya 2 gitu ya, kemudian anaknya banyak dan sebagainya yang melengkapi kehidupan di dunia material. Betul sekali. Nah, tapi ulun tidak akan merasa kekurangan kalau ulun akan menampilkan performa terbaik ulun, karena pandangan penilaian itu hakikinya hanya Allah saja gitu loh. Jadi yang berhak menilai saya gitu ya, ini kan dalam konteks ulun contohkan nih, yang boleh menilai ulun ya hanya Allah dan ulun nih gitu loh. Sehingga segala sesuatu, misal ulun mendengarkan nasihat dari para ustadz misalnya, atau para guru, atau para senior-senior dan lain sebagainya, semua itu hanya berperan 1-2% saja sampai ulun mengiyakan apa kata nasihat tersebut. Nah itu sebenarnya ada penelitiannya Pak, tapi ulun maaf nih lupa dari siapa gitu ya. Jadi dalam penelitian itu dibuktikan bahwa ternyata 1-2% perkataan orang lain itu pengaruh, perkataan orang lain itu pengaruhnya cuma 1-2% saja. Tapi akan menjadi bulat 100% saat kita mengiyakan. Misal ulun ketemu dengan seorang pemuda Pak, aduh kamu ini kok pemalas ya, kamu ini kok susah sekali diatur dan sebagainya. Kalau dia tidak merasa, dia akan baik-baik aja. Tapi kalau dia, oh iya ya aku pemalas, oh iya ya aku susah diatur, wah itu selamat Pak. Baik, siap-siap akan menjadi pemalas. Nah ini Ustadz, kalau kita tarik kembali ke tema kita hari ini adalah bagaimana kita singkat mungkin mengenai kaitan dengan introspeksi muhasabah kita untuk sejenak diam. Pak Ustadz barangkali juga sudah mengalami fase-fase itu ya, tentunya. Termasuk saya. Rasanya tidak ada yang namanya pemuda-pemudi itu yang tidak bermasalah. Apapun itu permasalahannya. Nah, cuman yang jadi permasalahan utama pokoknya, mereka ini kadang-kadang tidak tahu apa masalah mereka itu, Ustaz. Itu bagaimana mereka ingin untuk memproses, untuk masuk ke introspeksi, sementara dia tidak tahu masalah dia sendiri. Betul. Masalah sebenarnya adalah saat tidak tahu masalahnya apa. Itu Pak Ustaz. Barangkali dialami, barangkali kita, ya mungkin pemirsa juga pernah mengalami hal itu gitu. Jadi sulit gitu Pak Ustaz. Boleh Pak Ustaz barangkali punya pengalaman mungkin? Siap. Saya punya satu statement dulu. Sebenarnya hidup kita tuh baik-baik saja. Kita tidak punya masalah. Karena masalah adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi disebut sesuatu itu masalah. Jadi seperti ini. Kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, kejadian, bahkan orang yang hadir dalam kehidupan kita, itu akan menjadi masalah saat semua ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai apa yang kita harapkan. Nah, berarti kita perlu menggali lebih dalam tentang keinginan kita yang di dalam. Karena sebenarnya kalau ulun punya keyakinan bersandar dengan satu di antara hadis Nabi, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, setiap anak itu dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Tergantung orang tuanya mau menjadikan dia Majusi, Yahudi atau Nasrani. Nah, ini nanti berkaitan dengan lingkungan nih Pak. Jadi ulun ingin mengatakan seperti ini, bahwa sebenarnya masalah itu tidak ada. Tapi yang ada adalah kondisi situasi yang belum selaras dengan keinginan kita. Atau jangan-jangan keinginan kita yang belum selaras dengan keinginan Allah. Nah, ini jadi kan perlu kita introspeksi nih. Introspeksinya ini kan yang saya ceritakan tadi Pak Ustadz, dia tadi tidak memahami masalahnya. Iya. Nah, jadi kira-kira memahami masalah dulu kah atau kira-kira kembali dulu nih Pak Ustadz? Oke, sebaiknya kita praktek langsung. Nah, ini menarik nih, pemirsa. Jadi Pak Ustadz ini akan memberikan, Pak Usmi memberikan prakteknya langsung bagaimana nih teman-teman, khususnya kaum milenial Gen Z ya. Kalau ketemu masalah, jangan mikir masalahnya gitu ya. Iya, betul. Ya, silakan Pak Ustadz. Jadi ulun sering ngobrol dengan teman-teman. Biasanya jika ada situasi, kondisi, atau bahkan orang yang hadir dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, diam dulu. Diam dulu. Tarik nafas. Kalau perlu pakai hitungan, Pak. Jadi hitungannya misal tarik nafasnya 4 gitu ya, tahannya 6, hembusnya 7. Nah itu ada terapinya tuh. Jadi tariknya 4, keluar 7. Tahan dulu 6 detik maksudnya hitungan. Hembuskannya 7. Oke. Biasanya kita pakai afirmasi positif. Atau kalau bahasa kita tuh sebenarnya ini sesuai dengan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat. Kita niatkan. Betul.
afirmasi ya. Semua ini baik-baik aja. Ya ini sudah, ya Allah menghadirkan ini untuk satu aku pelajari. Atau istilah dalam mungkin umumnya mensugestikan diri ya. Mensugestikan diri Pak, betul sekali. Allah menghadirkan situasi ini untuk aku upgrade diri, naik level, naik kesadaran, naik derajat kehidupan, ya terserahlah bahasanya apa. Lalu ya sudah, semuanya fokus dengan solusi. Iya. Oke, udah tahu persoalannya, kaji dulu tuh. Kemudian fokus dengan solusi. Karena kadang-kadang hidup menjadi tidak mudah karena fokusnya dengan masalah, Pak. Iya, berkutat dengan masalah. Betul. Ini contoh. Ini karena kita di masjid, Pak ya. Iya. Karena kita di masjid. Ulun ingin kasih contoh seperti ini. Misalnya kita punya satu persoalan, jamaah selalu sedikit. Iya, iya. Sedikit ini misal 5 orang, 10 orang, gitu-gitu aja. Iya, iya. Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar, gitu-gitu aja. Lebih parah lagi Ustadz, merangkap. Imam merangkap makmum, merangkap muadzin. Satu orang. Masa. Ya Allah. Nah itu biasa terjadi, Pak. Iya, iya. Jadi betul. kalau orang yang fokus dengan masalah, maka dia akan selalu mempertanyakan, kenapa nih jadi masalah nih? Orang nih 5 aja, 6 aja, 5 aja, 6 aja. Harusnya diganti ya. Bagaimana dia nih? Harus ganti, langsung shifting istilahnya. Oh iya. Dia harus ganti. Gimana caranya agar jamaah kita mengalami peningkatan? Iya betul. Maka dari pertanyaan itu dia akan mendapatkan jawaban tuh nanti di dalam pikirannya gitu ya. Dia akan mendapatkan, oh mungkin ada sesuatu yang kurang dengan masjid kita misalnya. Kita mungkin kan orang yang berada di masjid itu atau pengurus masjid itu, saya rasa adalah orang yang paling tahu dengan keadaan masjid itu. Iya betul sekali, permasalahan dan kondisinya. Orang-orang yang di luaran itu nggak mungkin tahu persoalan masjid itu, Pak. Yang paling tahu dengan persoalan masjid itu adalah orang yang di dalamnya, orang yang ngurusin gitu kan. Betul, ya. Maka kalau kita fokus dengan solusi, ya jalan-jalannya akan terbuka dengan mudahnya. Tapi kalau fokusnya dengan masalah, wah siap-siap. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun tidak akan pernah ada solusinya. Nah ini tips ya pemirsa, artinya kalau kita menemui masalah, apapun masalah Ustadz ya. Tadi Pak Ustadz mencontohkan yang masjid. Nah tentunya rekan-rekan milenial ya, Bapak Ibu juga yang sudah berusia, semua pasti ada masalah. Ya, kecuali sudah habis Ustadz ya, selesai. Berarti baru tidak ada masalah. Ya, betul. Jadi Ustadz tadi berpesan, ini memang sebuah solusi yang memang harus dilakukan Ustadz ya. Kita menarik diri, kita bermuhasabah, fokuskan diri kita, sugestikan dulu. Ya, bahwasanya ini adalah kehendak dari Allah untuk meningkatkan derajat kita Ustadz. Betul. Nah, begini Ustadz. Pak Ustadz barangkali banyak bergaul juga lah dengan rekan-rekan yang seusia atau mungkin mahasiswa. Ya di situ kan banyak menemukan berbagai permasalahan Pak Ustadz. Yang paling banyak yang Ustadz hadapi kira-kira masalah apa ya Ustadz di kalangan ini Pak Ustadz? Satu diantaranya depresi Pak. Depresi ya? Betul. Itu ada penyebabnya Ustadz? Oh ada dong Pak. Jadi biasanya gini, kita bicara, ini ulun mungkin bicaranya dalam konteks agak ilmiah nih ya. Iya betul. Jadi kita punya otak. Yang mana otak ini, coba Bapak Ibu pemirsa perhatikan bagian tubuh kita ini yang letaknya di atas itu apa? Yaitu kepala. Kepala, ya. Kepala. Kepala ini berada di dalamnya adalah otak. Kenapa kok kepala di atas, bukan di tengah atau di bawah? Karena kepala ini begitu mulia, tempat di tubuhnya, secara anatomi nih. Jadi, saking mulianya kepala ini, yang di dalamnya ada otak, maka Allah menempatkan kepala manusia khususnya itu di atas, berbeda dengan makhluk yang lain. Coba perhatikan, kucing setara dengan badannya. Iya betul. Kemudian hewan-hewan yang lain itu tidak seperti manusia. Tidak seperti manusia. Kecuali jerapah Ustadz ya. Oh kalau itu terlalu tinggi lagi tuh, terlalu panjang. Terlalu panjang. Baik lanjut Ustadz. Akhirnya Allah menjadikan kepala kita manusia di atas sebagai bentuk kemuliaan karena di dalamnya ada otak, yang mana otak ini di dalamnya ada 3 bagian otak Pak. Iya. Otak reptil, ini yang paling tua, otak limbik, dan otak neokorteks. Oke, ini ulun sedikit aja. Otak reptil ini adalah otak paling tua, ini otak purba kita sebut, dan ini di buku-buku tentang neuroscience, kemudian di pengembangan diri, termasuk juga buku-buku psikologi dijelaskan bahwa otak reptil ini adalah acuan, sebenarnya sifatnya 2 aja. Lari atau melawan. Fight or flight. Artinya lari atau melawan.
tidak menghadapi masalah itu, lari saja gitu ya. Betul Pak. Jadi misal contoh, anggap kita lagi rapat di masjid, kemudian ini maaf ya contohnya masjid karena kita di masjid Pak ya. Iya betul ya. Misalnya lagi rapat gitu ya, lagi berbagi ide Pak. Misal masing-masing ya menyampaikan pendapat. Lagi masing-masing menyampaikan pendapat, tiba-tiba ada yang marah. Itu lagi pakai otak reptil itu Pak. Oh gitu ya. Nah. Karena dia melawan, fight, ya kan? Atau dia lari, sudah. Nih kalau pakai bahasa Banjar, buah nikam kada sejuran aku keluar aja dari sini. Itu lari ya. Lari ya. Iya. Dia berarti saat itu dia sedang menggunakan dominan otaknya adalah reptil, bagian otak reptil. Nah, kemudian yang kedua adalah limbik Pak. Ini perasaan. Biasanya orang-orang yang dominan limbik ini dia baperan. Penyinggungan setelah. Betul Pak. Penyinggungan. Habis itu baperan dan lain sebagainya. Ya. Oh ya, Buhan Pian kada setuju dengan pendapatku, merajunya. Ya atau apa? Kalau meraju itu bahasa Indonesia apa itu? Ngambek. Iya. Ngambek pakai S, nggak pakai S ya, ngambek. Enggak Pak. Kemudian yang ketiga neokortex. Nah inilah sebenarnya yang apakah tiga bagian ini adalah satu yang paling unggul? Enggak sebenarnya. Kita perlu ketiganya. Sebenarnya perlu ketiganya. Kombinasi di antara ketiga itu. Betul. Ya. Namun kita perlu tahu kondisi-kondisi yang kita pakai otaknya kapan gitu ya. Karena kalau neokortex itu kan lebih ke rasional. Akhirnya kalau hanya rasional saja gitu ya, hanya rasional saja, ini hati-hati. Nanti berkaitan dengan iman. Karena kadang-kadang kita bicara iman, ini bicara di luar dari hal-hal yang rasional. Iya, rasional. Maka ketiganya ini perlu kita pakai. Nah, kenapa ulun tadi di awal bicara tentang pulang? Karena kebanyakan orang di luaran sana, kadang-kadang tidak sadar bahwa sebenarnya dia sedang menggunakan bagian-bagian otak tertentu menghadapi suatu peristiwa atau kondisi, tapi dia tidak sadar secara utuh saat mengalami kondisi tersebut, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam bukunya R.B. Sentanu, Kuantum Ikhlas judulnya, beliau menerangkan tentang pikiran itu dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, bahwa pikiran sadar ini komposisinya itu 12%, kemudian program bawah sadar atau pikiran bawah sadar ini 88%. Tapi kalau ulun merujuk lebih banyak ke Dr. Joe Dispenza, itu 3 bukunya ulun baca, beliau justru menekankan pikiran sadar itu cuma 5%. Jadi orang pikiran yang bawah sadar itu hanya 5% ya? Betul Pak. Maksud pikiran bawah sadar itu apa? Segala sesuatu yang sudah tertanam yang menjadi karakter dan identitas kebiasaan diri. Ya? Betul sekali Pak. Akhirnya sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kita selama ini itu program dari buah yang 5 sadar ke 95 sadar. Ya kalau kita bagi tiga karakter otak tadi ya. Betul Pak. Jadi orang pemarah nih, ya memang dia sudah terbiasa. Alam bawah sadarnya memang sudah menjadi habitnya ya. Betul sekali. Sudah biasa dia. Sehingga mengalami apapun kondisinya itu pasti dia marah dulu. Nah ini sebenarnya tidak dianjurkan dalam Islam. La takdob kata Nabi walakal jannah. Jangan marah maka surga untukmu. Itu kan Nabi kepada sahabat tuh. Iya betul. Maksudnya adalah kan ke saat itu Nabi menghadapi sahabat yang minta nasihat. Nah, wahai Nabi tolong nasihati aku. Nabi tahu dia ini suka marah, maka nasihatnya adalah la takdub walakal jannah. Jangan marah maka surga. Supaya nggak marah-marah Pak. Jadi kita harus mengenal dulu konsep mengenal diri dulu nih Ustadz ya. Betul. Maksudnya sekali, kita menarik dulu, kita mengenal diri kita dulu. Betul sekali. Bagaimana apa sih masalah kita? Betul sekali. Tapi fokusnya bukan masalah Ustadz ya. Bukan masalah. Nah Ustadz, di antara 3 hal yang tadi Ustadz sebutkan tadi, ada struktur otak dan sebagainya tadi, itu bagaimana cara kita untuk merekombinasikan lagi gitu? Kalau kita sudah punya sifat alam bawah sadar pemarah misalkan, atau penakut. Nah, kira-kira untuk mengembalikan itu seperti apa Ustadz? Ada penelitian tentang mengganti data pikiran Pak. Jadi maksudnya data pikiran ini kayak gini Pak. Contoh, misalnya saya dulu seorang yang pemarah, sekarang saya bukan pemarah lagi. Itu namanya kita tuh mengganti identitas sebenarnya. Nah untuk mengubah pikiran kita perlu waktu 24 jam. 24 jam. 24 jam? Iya, untuk mengubah pikiran Pak ya. Tapi ini belum mengubah pikiran menjadi sebuah kebiasaan. Nah, sehingga dari pikiran untuk menjadi sebuah tindakan dulu, ya, agar tindakan menjadi kebiasaan itu kita perlu waktu 21 hari Pak. Oh iya, 21 hari. Maka kalau Bapak Ibu menarik nih, dan pemirsa yang menyaksikan ini
ini saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan kok, karena buku-bukunya ada di rumah. Iya, khususnya kaum remaja yang milenial ya Ustadz ya. Betul. Diputus pacar itu kembali dulu. Aduh, itu biasa lah. 1 jam ya, 1 jam terus 1 hari 24 jam ya. Betul. Jadi gimana, 24 jam 1 hari kita ubah dulu datanya. Misal kayak anggap Pak Ulun, ini contohnya saya saja Pak ya. Iya. Saya dulu itu orang yang punya pikiran tidak mudah mengingat nama Pak. Dulu. Sehingga saya sadari oh ternyata ini tidak memberdayakan gitu loh. Sekarang saya katakan kepada diri saya melalui sugesti tadi yang Bapak sebut. Afirmasi kalau kita sebut juga, saya orangnya mudah kok mengingat nama gitu loh. Dan alhamdulillah sekarang tuh lebih mudah kalau mengingat nama. Perlu waktu 1 hari untuk mengubah isi pikiran, 21 hari latihannya. Akhirnya 21 hari ngapain Pak? 21 hari adalah ketemu dengan orang-orang yang dulu saya lupa namanya Pak. Masya Allah. Jadi ini praktiknya begitu ya Ustadz ya? Betul Pak. Jadi itu satu permasalahan, karena lupa mengingat nama-nama tadi. Nah, masalah yang lain tadi yang depresi kita sampaikan. Depresi. Ya kan? Misal depresi kita sebut. Depresi ini sebenarnya ini adalah gejala state mental, kondisi mental gitu ya. Karena memang, mental ini juga berkaitan dengan program bawah sadar tadi. Iya. Jadi contoh mahasiswa, belum bilang mahasiswa karena lo masih mahasiswa nih, biasanya dapat tugas atau dapat PR atau tugas kelompok, banyak lah ya, ujian atau apapun itu. Sebenarnya itu netral aja, tugasnya tuh netral Pak. Karena kan sebenarnya ya namanya juga dosen, pengajar memberikan tugas agar ya bisa lebih optimal belajarnya gitu kan. Tapi kan sang mahasiswa terbagi nanti menjadi 2, orang yang biasa-biasa aja meresponnya, tapi ada juga yang wah tugas lagi, banyak ujian lagi dan lain sebagainya. Akhirnya respon mempengaruhi state mental. Mempengaruhi state mental. Nah ini yang disayangkan. Sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman mungkin atau bahkan Bapak Ibu yang mendidik anak gitu ya. Respon ini begitu luar biasanya berpengaruh. Ya, tadi yang dibilang tadi 1% ya Ustadz ya. Iya, betul sekali. Iya. Begitu pengaruhnya besar untuk suatu kondisi, keadaan, peristiwa, bahkan menghadapi orang. Respon itu begitu sepengaruhnya. Karena kalau kita meresponnya dengan baik, maka sebenarnya kejadiannya pasti baik, Pak. Tapi kalau responnya tidak baik, maka kejadiannya, waduh, nggak mudah rasanya kalau mau baik jadi betul Ustadz. Nah ini Pak Ustadz, ini hari ini obrolan kita langsung Ustadz langsung menyampaikan masalah, langsung solusi, langsung prakteknya. Rasa-rasanya jangan sampai deh pemirsa atau rekan-rekan kita ya, khususnya para remaja atau mahasiswa untuk tidak mempraktekkan hal ini Ustadz. Ya betul. Karena ilmunya ya kira-kira kalau misalkan Pak Ustadz minta dihubungi di mana nih kira-kira? Bisakah kalau misalkan teman-teman nih mau menghubungi melalui Al-Mutakin misalkan? Oh boleh mau sekali. Diskusi nih, mau ngobrol-ngobrol santai sama Usmi nih. Boleh ya. Instagram saya juga boleh. Nah Instagram juga Ustadz. Nanti boleh dicatat barangkali Ustadz disampaikan. Bisa diinformasikan Instagramnya Ustadz? Oh ya, Instagramnya ihza.muh, ada aja ininya. Ihza.muh. Di bawah ditulis sama. Nanti disampaikan di situ. Jadi ini ya sebenarnya ini sangat menarik Ustadz. Kita akan kupas lebih dalam sebenarnya. Tentunya dengan beberapa episode ke depan nanti. Kita berharap Ustadz Eja juga masih berkenan untuk bisa Insya Allah speak up di sini. Ya mudah-mudahan bisa bergabung lah dengan kita untuk bisa memberikan sebuah media dakwah ini. Ya. Siap, ya pastinya dengan kapasitas Ustadz sebagai seorang Ustadz muda ya kan, yang memiliki ilmu yang Masya Allah luar biasa, Insya Allah bisa dijadikan panutan ya bagi teman-teman. Mudah-mudahan saling belajar Pak. Saling belajar. Ya hidup memang selalu belajar, tapi belajarlah kepada orang yang guru kan. Betul Pak, betul Pak. Jadi Ustadz, karena Ustadz bisa menjadi seorang guru ya tentu kita juga akan belajar ya. Itu Ustadz. Jadi Ustadz kira-kira terakhirnya Ustadz pesan-pesan Ustadz kepada teman-teman kita yang saat ini punya masalah dikaitkan dengan tema kita. Bagaimana sih kita untuk bisa kembali untuk menarik diri, bermuhasabah, singkat Ustadz dari kesimpulan obrolan kita hari ini Ustadz. Izinkan ulun menyampaikan, mungkin ini bukan penyampaian yang cuma maksudnya ini adalah penyampaian yang sudah berkali-kali ulun sampaikan dengan teman-teman di lingkungan ulun gitu ya. Bahwa teman sejati kita sebenarnya adalah hal di dalam diri kita. Jadi pikiran, perasaan, dan tubuh ini Allah anugerahkan kepada kita
dalam rangka mengoptimalkan kesadaran kedekatan kita kepada Allah. Artinya kalau kita merasa hidup seolah-olah tidak baik-baik saja, seolah-olah susah gitu ya, maka sebenarnya yang salah itu bukan kondisi yang di luar, tapi hal yang di dalam. Maka menurut saya sebagai orang tua, pengajar, kemudian juga teman-teman yang muda, saya rasa penting sekali untuk beristirahat sejenak, karena Allah mengingatkan kita 5 kali sehari sebenarnya untuk istirahat itu, yaitu sholat menurut saya ya. Jadi yang saya pahami bahwa sholat itu sebagai bentuk istirahat paling terbaik. Agar apa? Agar kita melepaskan kondisi-kondisi dunia dari diri kita, melepaskan kemelekatan pekerjaan, jabatan, harta, dan apapun itu yang seolah-olah itu milik kita padahal bukan. Itu sejatinya adalah milik Allah. Karena kalau sudah kita istirahat di atas sajadah, Pak, kemudian kita berkomunikasi dengan dalam kepada Allah, maka insya Allah sebenarnya hidup baik-baik saja. Kalaupun hidup seolah-olah tidak baik-baik saja, maka Allah akan memudahkan kita semua untuk menemukan solusinya. Itu barangkali dari saya, Pak. Ini betul-betul adalah sebuah tausiah ya, kalau kita kutip apa yang disampaikan Usmi tadi terakhir. Jadi kita ambil petik hikmah yang apa disampaikan beliau tadi adalah, artinya ketika kita menemui sebuah persoalan dalam hidup ini, sebenarnya bukan masalah di luar ya. Betul. Itu kembali ke diri kita. Betul, Pak. Ya Ustadz ya. Betul. Dan Allah sudah mengingat kita. Mau kembali itu Allah sudah menyediakan waktu nih, 5 waktu ya. Nah kembalilah dengan 5 waktu itu. Mulai dari ya Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu aja ya Ustadz ya. Betul. Dan tidak ada lain. Dan kembalikan, artinya setiap masalah itu ya kita kembalikan kepada Allah ya. Pada saat kita menarik diri terus ya. Betul. Masya Allah, luar biasa hari ini Pak Ustadz. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Khusus saya pribadi Ustadz, barangkali patut banyak belajar dengan situasi-situasi seperti saya ini. Yang belajar dengan Pak Taufik. Alhamdulillah, tentunya kita saling belajar. Pemirsa, hari ini kita sangat beruntung sekali insya Allah dengan apa yang disampaikan tadi, apa yang kita obrolkan tadi dalam obrol salam ini, itu insya Allah akan berikan manfaat dan hikmah tentunya kepada kita semua, bagaimana kita untuk bermuhasabah, untuk memperbaiki diri, dan itu terus menerus Ustadz ya. Tadi Ustadz sudah sampaikan juga, mulai 24 jam, lakukan 21 hari, dan itu menjadi sebuah kebiasaan Ustadz. Sekali lagi terima kasih, syukron Pak Ustadz, jazakallahu khairan katsiran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kami berharap kita akan berlanjut. Amin, insyaallah. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Demikian pemirsa, obrol salam kita hari ini di episode ke-8 dengan Ustadz Muhammad Iza, tentunya akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat kita semua. Like and subscribe, jangan lupa pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah.